Assalamualaikum, Pak. Salam, Bu Sri Hardina ya. Ya, Pak. Catat dulu. Ya, Bu Sri Hardina ngajar di mana? Di UPTD 01 Piobang, Pak, Kecamatan Payakumbuh. Oh iya, sudah lama ngajar Ngajar di udah Pipang. lama, Pak, dari 2006. Cuma baru lulus P3K 2003 kemarin, Pak. Oh, Alhamdulillah, bagus ya. Ya, Alhamdulillah, Pak. Oke, Bu. Kita mulai dari soal yang pertama ya Bu ya. Ini Ya, Pak. waktunya sudah hampir maghrib. Ya, kita mulai dari soal yang pertama tentang teori-teori belajar. Ya, Coba Pak. Ibu jelaskan apa saja teori-teori belajar yang Ibu ketahui. Yang pertama ada teori behavioristik, Pak. Ya. Yang mana di sini teori ini, teori belajar ini mengubah tingkah laku peserta didik, Pak. Misalnya dengan guru memberikan reward, dengan memberikan hadiah atau pujian, sehingga dengan pujian dan motivasi tersebut bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang kedua ada kognitivisme, Pak. Kognitif ini adalah pembelajaran yang mengukur pengetahuan peserta didik, Pak. Yang mana di sini guru bisa melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan. Nah, biarkan mereka bertanya atau mencari kesalahan sehingga kesalahan itu mereka perbaiki dan merefleksi dirinya, Pak, agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mentalnya. Yang ketiga ada humanistik. Humanistik ini adalah memanusiakan manusia. Di sini guru bisa berperan sebagai kalau seandainya peserta didik kurang memahami materi, guru bisa menjelaskan kembali, Pak, dan memberikan motivasi juga. Ayo, kamu pasti bisa, coba dulu, nah, gitu, Pak. Yang keempat ada konstruktivisme, Pak. Ya. Yang mana di sini peserta didik mencari aktif, aktif, Pak, di mana peserta didik membina pengetahuan mereka sendiri dan mencari arti dari yang mereka pelajari. Contohnya bisa dalam belajar kelompok, Pak. Anak diberi kelompok, di sana nanti peserta didik bisa mengeluarkan pengetahuannya di dalam belajar kelompok itu tentang materi yang mereka pelajari, dan setelah itu peserta didik ini bisa saling berbagi sesama teman, Pak. Dan yang kelima ada teori belajar sosial, yang mana teori belajar sosial ini mereka dapatkan dengan cara meniru, melihat, mengamati. Contohnya, eh, misalnya seorang anak cenderung pasti akan meniru perilaku orang tuanya karena setiap hari itu yang dia lihat, Pak, secara berulang-ulang. Itu, Pak, teorinya ada 5, Pak. Oke. Dari kelima teori itu, mana yang paling banyak Ibu terapkan? Mungkin yang behavioristik bisa, Pak. Sering juga karena anak membuat walaupun salah, oke, enggak apa-apa, bagus. Nah, itu, Pak. Satu yang memberikan motivasi seperti humanistik, sering juga, Pak, ayo pasti kamu bisa. Nah, itu, Pak. Kalau yang relevan dengan Kumer, yang mana dari lima teori itu? Kalau yang Kurmer tentang ini, Pak, yang kalau menurut saya konstruktivisme, Pak, karena ini pengetahuan peserta didik sendiri. Kalau di Kurmer kan bukan guru yang aktif, Pak, tapi peserta didik yang aktif gitu, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Di dalam modul itu ada istilah TP, ATP. Ya. Bagaimana cara merumuskan itu, Bu? Merumuskan. Kalau kalau TP, Pak, TP ini berasal dari CP, Pak. CP sudah diatur oleh pemerintah, dari CP tadi diturunkan menjadi TP, Pak.
Ya. Nah, dari TP tadi diturunkan menjadi ATP, Pak. Hmm. Ya, ada lagi selain TP, ATP, ada TIPEK. Pernah dengar ya, Bu? IPEK, pernah Pak? Pernah Nah, dengar. seperti apa itu pembelajaran dengan pendekatan TPACK itu? Kalau TIPEK itu, kalau yang sepengetahuan saya, Pak, memilih metode pengajaran yang dari teknologi, Pak. Misalnya seperti kalau yang pernah saya lakukan, entah masuk TIPEK itu apa enggak, Pak. Biasanya kadang-kadang saya mengambil media pembelajaran dari YouTube, Pak. Hmm. Apalagi bentuknya? Atau mungkin Canva masuk, Pak. Ya. Nah, itu, Pak. Yang Canva sama video tuh yang pernah saya coba baru, Pak. Kalau Hmm. yang lainnya belum pernah. Ya. Kemudian coba Ibu jelaskan secara sistematis ya, berurut itu komponen-komponen dari modul ajar itu apa saja? Komponen dari modul ajar ada 3, Pak. Ada yang identitas, ada komponen intinya, ada lampiran, Pak. Dalam identitas di sana ada informasi umum, Pak. Dalam informasi umum ada identitas, ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model atau metode pembelajaran, Pak. Setelah itu yang kedua, komponen inti, ada tujuan pembelajaran, kriteria keterampilan, pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, dan kegiatan pembelajaran, Pak. Kegiatan pembelajaran di sana dibagi 3, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan juga ada kegiatan penutup. Setelah itu ada asesmen, pengayaan atau remedial, Pak. Yaitu ada glosorium dan daftar pustaka. Dan di bagian ketiganya di lampiran ada LKPD dan bahan ajar bagi guru, Pak. Oke. Sekarang terkait terkait dengan bahan ajar ya. Ada materi ajar yang eh, esensial, ada yang berupa apa ini prosedural, kemudian faktual, metakognisi, kemudian ada juga materi yang bermuatan HOTS, gitu ya Bu ya. Pernah dengar istilah-istilah itu ya? Yang host yang sering, Pak. Yang lainnya kurang, Pak. Kalau yang esensial nggak paham ya? Esensial itu Eh, apa, Kurang apa paham, itu? Pak. Kalau yang host ini, Oh nggak paham. kan Oke oke silakan. Dari kalau dari yang saya sebutkan tadi, dari banyaknya materi-materi ajar yang saya sebutkan tadi, mana yang bisa Ibu jelaskan? Coba. yang host bisa, Pak. Kalau yang host ini kan Boleh, kemampuan silakan. berpikir tingkat tinggi, Pak. Nah, boleh, silakan. Biasanya ini di host ini waktu apa, Pak, membuat soal, Pak. Membuat Hmm, soal, hmm. nanti di sana dalam soal yang misalnya soal 25 di sana akan diberikan soal hostnya untuk peserta didik, Pak. Oke. Coba Ya, beri saya satu contoh soal HOTS. satu soal host. Hmm, apa? Eh, Bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan arti surat Al-Maun ayat 3 misalnya, Pak. Sudah HOTS itu ya? HOTS-nya itu dari mana kita tahu dia itu HOTS itu? Maksudnya tingkat kesukarannya lebih tinggi, Pak. Iya, kan dari taksonominya yang kita gunakan kan. Kalau kalau tiga itu belum HOTS ya harus taksonominya kok tingkatannya 4 level Empat ya, 4 Pak. kan. Iya. Tingkat levelnya 4 ya, Pak.
Terkadang bagi kita ada hoax, tapi bagi anak itu udah apa Pak? Udah host gitu Pak. Ya, oke, oke, oke. Oke, baik, baik. Hmm. Ah, terakhir tentang PTK. Apa judul PTK, Ibu? PTK judulnya meningkatkan hasil belajar PAI peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran PBL Pak. Hmm. Masalahnya apa? Kalau masalahnya rendahnya Pak, rendahnya daya serap peserta didik dalam mengasah pengetahuannya sendiri dalam mengembangkan kemampuan pola pikirnya Pak, berpikirnya. Ini. Kalau rumusan masalahnya apa? Kalau rumusan masalahnya, rumusan masalah. Nggak paham Pak. Lihat aja. Apa rumusan masalahnya? Nggak ada rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya Ibu buat? Belum apa Pak. Apa rumusan masalahnya? Lupa Pak. Nggak ada dicatat Pak. Nah, coba apa judulnya? Judulnya meningkatkan hasil belajar PAI Pak. Nah, Dalam menggunakan model PBL Pak. nah, itu aja rumusan masalahnya. Oh gitu. Apakah hasil belajar PAI dapat meningkat menggunakan model? Model PBL gitu Pak. Oh Iya, itu rumusan salah. Oke, Pak. sederhana aja kok. Kalau PTK itu nggak ribet-ribet makanya rumusannya. Iya, Bu. Ya Pak. Sri Hardina, mungkin kita cukupkan. Maghrib hampir masuk. Ya Pak. Tinggal satu orang lagi. Insya Allah nanti pada maghrib kita coba lanjutkan. Ya, Kasih banyak Pak. sama-sama. Baik. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Udah Pak. Oke, udah. Oke, udah direkam. Oke, kita mulai Bu Sri ya. Sekarang Bu Sri ngajar di mana? Di UPTD 01 Piobang Pak. Iya, Bang. Ya, SD tepi jalan. di tepi jalan Pak. Aslinya di sana. Aslinya di Sungai Beringin Pak. 8 menit lah dari rumah. Oh, oke. Kalau dari Sungai Beringin ke Piobang nggak terlalu jauh ya. Enggak Pak. Hmm, oke. Eh, P3K ASN. P3K Pak, lulus 2023. Oke. Oke. Pretest PPG-nya kapan? 2022. Cepat ya, 2022 pretest ya. Dari Alhamdulillah Pak. tahun 2004 sudah kepanggil PPG ya. Teman-temannya Sebelumnya juga nggak ngajar agak PAI Pak. Sebelumnya guru kelas. oh gitu. Ya, S1 S1-nya PAI apa PGMI? PAI Pak. PAI. Ya cuma waktu dulu tuh kan guru penuh, jadi ngajar lokal Pak. Hmm. Hmm. Oke. Kalau sekarang udah ngajar PAI ya. Udah dari 2020 Pak, udah ngajar PAI. Oke. Oke. Materi yang mau diajar apa? Tentang Asmaul Husna Pak. Oke, coba dinyanyikan. Ya kelas 5 Pak. Ada 5 Asmaul Husna di kelas 5 Pak. Yang Coba 5 itu lagi. saja Pak. Ya, coba. Nah, ada Al-Qawiyu Pak, ada Al-Qayyum, ada Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Coba Nah, dinyanyikan. Al-Qayyum, Al-Qayyum, Allah Maha Kuat. Al-Qayyum, Al-Qayyum,
Allah Maha Mandiri. Al-Muhyi, Al-Muhyi, Allah Maha Hidup. Al-Mumit, Al-Mumit, Maha Mematikan. Al-Ba'id, Al-Ba'id, Maha Membangkitkan. Coba. Oke. Apa ayat supportingnya tentang Asmaul Husna itu? Tentang ayat ini, tentang sifat Al-A'raf, Pak, ayat ibadah. 180, Pak. Coba dibaca baik-baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه به وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Coba ditulis ayatnya. Bentar kan atau baru melatih baru nyampe di mau sholat bentar ya. Boleh. Dan ada nomor pen ya, Pak Pen? Ya, ada WA Pak Pen lah bentar nih. Tolong ada WA Pak Pen ya. Kita mau lupa nggak Pak Pen bilang Pak Pen. Ya Pak, kami mau ada video bisa ada yang di Paliang. Ini, Pak. Diangkat sedikit ke atas. Oh, tambah hilang deh. Oke, udah. Oke, yulhidu artinya apa? Yulhidu, Pak. Yulhidu. Yulhidu me menyimpang, Pak. Ya, Pak? Menyimpang. Menyimpang. Judul petikannya apa? Judul PTK-nya meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Pak. Oke. Apa langkah-langkah PBL-nya? Misalnya di apa kan Pak, ditayangkan sebuah video. Nanti anak dibagi berkelompok, nanti PBL itu kan masalah, Pak. Jadi anak dengan video itu nanti mencari masalahnya dan diselesaikan secara kelompok itu, Pak. Oke. Nanti masalahnya apa? Kira-kira tema-tema masalah yang dikasih? Rencananya tentang Asmaul Husna ini, Pak. Contohnya? Mungkin dibuat atau gambar, Pak, gambar tentang sebenarnya Al-Qawiyu ini kan Allah Maha Kuat, Pak. Misalnya di pajang gambar atau diambil gambar dari video, nanti anak bisa menceritakan tentang gambar tersebut, Pak.
Oke. Medianya di YouTube sudah berapa? Maksudnya media yang tentang Asmaul Husna ini, Pak. Ya, nah mungkin tidak boleh yang lain gitu ya. Selama PPG udah berapa? Yang dua, Pak, dua. Yang kemarin Dua. ada Al-Maun satu, Pak. Satu Asmaul Husna satu, Pak. Berarti ada 2 YouTube ya? Ya, Pak. Ada dua YouTube. Oh, oke, Musna sama Surah Al-Maun ya. Iya, Pak. Nanti minimalnya dalam pembelajaran harus menggunakan media pembelajaran yang kita bikin sendiri ya. Oh iya, Pak. Nah, di samping boleh menggunakan media pembelajaran yang dibikin oleh orang lain ya, YouTube lain ya, tapi harus ada yang bikinan Yang mahasiswa kita buat sendiri. sendiri ya, Pak. Nah, minimalnya media yang PPT yang dilinkkan ke YouTube gitu yang ada suara atau seperti apa gitu ya. Oh gitu. Iya, Pak. Kalau tema P5-nya apa? Kelimanya itu, Pak, membuat lukah, Pak. Kearifan lokal, Pak. Hmm. Emang di sana ada bisa melukah ya? Kemarin apa Pak bisa kan didatangkan dari apa kalau apanya tuh Pak pematerinya bisa didatangkan dari luar Pak. Hmm. Emang di daerah situ bisa melukah? Yang sama mengajar Ibu tuh sudah lama kebetulan orang Piobang tuh Pak. Hmm. Katanya dulu di sini banyak orang yang melukah gitu. Maaf ya melukah tuh kan Pak. Nah, saya tuh sekarang udah enggak ada gitu Pak. Jadi makanya waktu itu diangkat supaya kembali tradisi melukah tuh kembali gitu Pak. Hmm. Oke. Oke. Berarti nanti anak-anaknya diajarkan untuk melukah atau membuatnya? Membuatnya Pak, Oh, membuat lukahnya Pak, hanya membuat ya, tidak sampai ke enggak sampai melukahnya tang. Pak, Oh, tapi itu membuat kurang, lukahnya. kurang apa juga itu kalau hanya sampai membuat lukah ya. Berarti belum tepat sasaran juga itu kalau hanya sampai baru membuat ya. Pokoknya memang harus sampai apa Pak, sampai produksinya gitu Pak, Ya, idealnya kan memang idealnya Pak. benar yang kearifan lokalnya itu memang bisa diterapkan ya dengan mereka melukah gitu walaupun nanti ditemani oleh guru kan kira-kira ada sawah dekat sekolah itu mungkin tidak terlalu jauh ya. Ada Pak, sawah Hmm. enggak jauh dari sekolah tuh ada sawah Pak. Ah, lukanya luka kecil ya yang untuk kesawah cari belut ya. Ya luka kecil Pak, rencananya akan dibuat dari itu Pak, lidi enau, Hmm. dari lidi Hmm. enau Pak. Hmm. Oke, oke. Tapi guru tidak ada yang bisa punya skill itu ya, tapi harus mau cari dari luar ya. Enggak ada Pak, cuma kemarin ini udah pernah kami lihat-lihat di YouTube, cuma enggak apa Pak, Hmm. enggak kayaknya enggak mampu itu Pak. Oh itu, oke, oke. Apa ayat yang bisa supporting bahwa kita perlu memperhatikan kearifan lokal itu? Eh, Al-Baqarah ayat 24, Pak. Apa bunyinya? Bunyinya nggak dapat, Pak. Cuma artinya. Al-Baqarah ayat berapa? 24, Pak. Hmm. Artinya? Jika kamu tidak mampu membuat, jika Hmm. tidak mampu, maka takutlah kepada api neraka. Yang mana umpannya di sana adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Hmm. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Terus berinovasi dan tentu yang paling penting bagaimana ritme kegiatan ini bisa diselesaikan nanti sampai finish ya. Ya, insya Allah, Pak. Oke, oke. Udah cukup ya. Terima kasih ya, Pak. Oke deh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.